Ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini namanya Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan diperlihatkannya kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah engkau melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Iya, terus sampai 69. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimin diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepadamu. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, tidakkah kamu mengerti? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami Allah berfirman, wahai api, jadikanlah kamu dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Iya, lihat ketika Nabi Ibrahim berjuang sendirian, dia menghadapi sebuah kaum yang luar biasa. Namanya kaum itu sedikit atau banyak? Banyak. Sendirian, ya. Luar biasa. Dan sikapnya sangat pemberani, menghancurkan Tuhan-Tuhan yang banyak sekali. Hanya disisakan satu. Ini. Jadi agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam kebenaran itu. Kita perlu istiqomah. Nah, karena keistiqomahan inilah jemaah, Allah nanti akan menolong. Nabi Ibrahim adakah ketakutan sedikit pun? Tidak. Itu yang sangat dahsyat luar biasa. Contoh yang nyata menghadapi musuh satu negara. Bayangin, musuh satu negara dia sendirian. Hanya dia modal satu. Allah pasti akan menolong. Di situ letak kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah akan menolongnya. Dan ternyata betul. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim benar-benar di luar nalar akal sehat. Bayangkan ia dibakar dengan pembakaran yang tidak kecil, luar biasa. Tidak ada satupun orang di saat itu yang hadir maupun yang tidak, yang hidup di saat itu, mengatakan Ibrahim pasti akan mati. Tapi Allah menolong. Iya, Allah sampaikan langsung firman-Nya kepada api. Ya nar, wahai api, kun jadilah bardan dingin. Api sifatnya membakar, panas, menghancurkan, tapi bisa menjadi dingin, bahkan bukan menghancurkan, yang penyelamat atas Ibrahim. Karena ini perintah dari Allah, api pun langsung dingin. Seandainya tidak ada kata-kata wassalaman ala Ibrahim dan penyelamat atas Ibrahim, Nabi Ibrahim seandainya meninggal atau mati, matinya bukan kepanasan, tapi matinya kedinginan. Itu. Akal sehat mana? Api tidak membakar, api tidak menghanguskan. Enggak ada akal sehat yang bisa menerima. Nah, di sini kacamata untuk
melihat bukan kacamata kita ini, tapi basir, ilmu dan iman. Gitu. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu berdasarkan ilmu dan karena iman, insya Allah itulah yang akan menimbulkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menolong. Kadang-kadang kita memang ya masih sangat banyak sekali melihat itu berdasarkan penglihatan fisik kita. Penglihatan fisik kita banyak tertipu enggak? Masya Allah, apalagi sekarang ini ada sistem yang namanya nah, orang mati bisa ngomong lagi. Lo iya, lo iya itu. Yang pesek dari mancung. Wah, jangan kenceng-kenceng ngomongnya, nanti banyak yang tersinggung. Jadi zaman sudah teknologi ini, kalau kita melihatnya hanya pakai basiroh dalam pengertian basar kita, wajah kita betul-betul, penglihatan kita ini banyak sekali tertipu. Bu Sugi. Bu Sugi apa Bu Siti? Bu Siti. Aduh salah. Bu Siti ke situ. Siap. Kan temennya. Itu Bu Siti. Bu Sugi. Iya dua-duanya. Oh, dua-duanya akhirnya yang keluar. Bu Siti. Siapa yang ini? Enggak apa-apa, kita lanjutkan. Jadi di zaman penuh fitnah ini, Ibu, kalau kacamata kita hanya fisik belaka, maka kita banyak sekali tertipu. Itu. Oleh karena itu, bagaimana kacamata yang sebenarnya? Mari kita mencontoh Nabi Ibrahim tidak terpengaruh dengan banyaknya orang. Tidak terpengaruh dengan hebatnya kekuasaan. Semuanya Nabi Ibrahim melihat adalah kacamata basyirah, ilmu dan iman. Allah yakin akan menolongnya selama kita berada di jalan Allah Subhanahu. Jadi itu cara untuk menumbuhkan keyakinan kita. Itu. Baik, kita lanjutkan kandungan hadis. Tidak ada perwalian antara orang mukmin dan orang kafir. Meskipun dibolehkan melakukan hubungan kerabatan dengan orang muslim yang tidak memerangi. Iya. Jadi Ibu, agama itu akan memisahkan pewalian antara orang yang berbeda agama. Misalkan ada satu keluarga yang di dalamnya ada agama yang berbeda-beda. Kan ada itu ya. Terutama di daerah-daerah tertentu, itu satu keluarga beda-beda agamanya. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Maka meskipun ia senasab, akan tetapi kalau berbeda agama tidak bisa menjadi wali. Siapa contohnya? Contohnya yang fakta. Siapa? Artis ada Ustaz. Iya, artis sebutin nggak apa-apa. Gigi. Iya, Gigi. Jawabnya betul. Gigi
Giginya Raffi Rahmat. Boleh pulang nggak Ustaz? Pulang dia. Boleh pulang. Loh iya, itu fakta Ibu. Karena bapaknya kan non-muslim. Non-muslim. Ketika menikah, siapa yang jadi walinya? Wali hakim. Wali hakim. Nah ini loh Bu, padahal anak dengan orang tua loh Bu. Tapi karena perbedaan agama. Itu. Akhirnya nggak bisa jadi wali. Jawabnya betul. Bu Adel masih ingat. Nah, Dia masih ingat giginya. jawabnya betul. Tutut aja kalah informasi ini. Namun ada kewajiban tetap berbuat baik kepada orang tua kita. Maaf, bagi kepada orang yang berbeda keyakinan ketika itu ada hubungan nasab. Hal ini juga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan penjelasan langsung. Quran surat Luqman ayat ke-15. Surat Luqman surat 31 ayat ke-15. Kewajiban kita apabila ada keluarga yang qadarullahnya adalah berbeda keyakinan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm ma laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaih thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Iya, jadi perhatikan di ayat itu Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita tetap berbuat baik kepada orang yang punya hubungan nasab meskipun berbeda agama. Ketika masih hidup, perlakukanlah ia orang yang selayaknya orang tuanya. Siapa contohnya? Siapa? Ustadz Felix Xiao. Betul. Terus siapa lagi? Yang ada dalilnya dulu. Ya Rasulullah kepada pamannya. Rasulullah kepada paman. Kalau pamannya kan memang berbuat baik. Iya. Satu lagi. Satu Felix Xiao, satu Rasulullah, satu siapa? 3. Nabi siapa? Nah, yang jelas disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Jawabnya sangat jelas. Nabi Ibrahim. Orang tuanya berbeda keyakinan, tapi Nabi Ibrahim selama orang tuanya dalam keadaan apapun, Nabi Ibrahim berupaya ingin berbuat baik. Iya, terus didoakan. Tapi setelah orang tuanya meninggal mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, barulah Nabi Ibrahim berlepas diri. Kalau sudah meninggal baru berlepas diri, sudah nggak ada lagi kebaikan, artinya kita berbuat baik kepada orang yang non-muslim. Jadi terputus gitu ya? Terputus, karena kan kalau sudah meninggal berbuat baiknya adalah diantaranya mendoakan. Kalau sudah
Sedangkan kalau non muslim kan kita nggak bisa Nggak mendoakan. boleh mendoakan. Iya, Nggak di nyampe mana itu dalilnya? Dalilnya di mana? Ayat 113. 113 dari surat At-Taubah kalau nggak salah Ustaz. At-Taubah. Jangan dikasih kalau nggak salah. At-Taubah itu At-Taubah aja. ya, At-Taubah. Surat At-Taubah atau 9 ayat 113 dan 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Satu lagi. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa mau'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Iya, Masya Allah. Jelas sekali kalimat yang Allah firmankan. Contoh yang Allah abadikan melalui firman-Nya ini. Maka ternyata perbedaan agama membuat jauh ketika ia sudah meninggal. Tetapi selama ia hidup wajib menghormatinya. Wajib memberikan kedudukan yang baik bagi keluarga atau orang tuanya. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu tadi. Bapaknya muslim, ibunya muslim, anak-anaknya kan tidak berhak. Jawabannya kalau bapaknya muslim, istrinya Kristen. Iya. Iya. Secara syariat tidak waris mewarisi. Tidak waris mewarisi. Iya, yang jadi waris ya yang muslim. Iya, yang berhak mendapatkan waris secara syariat ya yang muslim. Ustadz, bukannya kalau misalnya suaminya yang muslim tapi istrinya yang non muslim, itu bahwa dia itu suami itu bertanggung jawab kepada istri sampai si istri itu bisa mengikutinya, kan gitu Ustadz? Jawabnya betul sekali. Halal, tetapi nikah beda agama selama ahlul kitab ya Bu ya. Ya, gitu. Yang menjaga kesuciannya, tetapi kewajibannya adalah mengajak kepada istrinya masuk Islam. Kalau tidak, lepas. Kalau sampai dia nggak sanggup lagi untuk mengajak istrinya, maka mereka harus berlepas. Iya, karena di hadapan Allah nanti berat sekali. Di hadapan Allah itu berat sekali kalau tidak sampai membawa istrinya kepada muslim. Karena nanti istrinya akan menuntut di sana. Berat sekali. Berat. Sebaliknya sebenarnya nggak boleh istrinya muslim, suaminya Kristen. Iya. Sejatinya itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh secara syariat. Di mana sih dalilnya?
Mana sih dalilnya? Tut, mana dalilnya? Pas ya. Gampang untuk mengingat 55. Oh, 55. Memang ada ayat 0. Ayat Belanda ada. 55. Panjang memang. Itu banyak kaidah di situ. Iya. Ayo siapa yang baca? Guru Hama? Hah? Surat وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan. Di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Sebab apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina atau bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Iya, jadi jelas ya di sini. Yang halal laki-laki mukmin, perempuannya ahlul kitab. Tapi bukan musyrik loh Bu ya. Kalau musyrik memang nggak boleh loh Bu. Apa sih bedanya ahlul kitab dengan musyrik? Ayo, apa bedanya ahlul kitab dengan musyrik? Sama-sama kafir, tapi Allah membedakan. Ahlul kitab orang yang beriman. Kemurnian Allah, sedangkan musyrik itu tidak meyakini Allah. Gitu ya. Yang dua Coba Ibu buka dulu surat 98 ayat ke-6. Nanti akan ketahuan ahlul kitab dan musyrik. Orang kafir itu dibagi dua. Iya, Al-Bayyinah ayat ke-6. Wa ma umiru. Wa ma umiru itu 5. Innalladzina kafaru. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Iya, jadi innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir itu terdiri dari ahlul kitab dan musyrikin. Berarti beda dong. Berarti beda karena kata-katanya ada dan. Dan itu menunjukkan dua hal. Iya. Nah, ahlul kitab itu yang membedakan dengan musyrik itu Bu, ahlul kitab itu orang-orang yang memegang kitab-kitab dari Allah samawi. Sedangkan orang musyrik itu pegangannya kitab-kitab ardi bumi. Jadi
seperti Hindu gitu Iya, ya, itu betul. musyrik. Iya, Kalau Nasrani itu ahlul kitab. Yang dulu. Termasuk dia Ustaz, mencari kitab ke barat. Mencari kitab ke barat. Semboko. Semboko. Peluk. Oh, ya salah. Sampai saya bingung juga ini. Enggak, maksudnya kerjaannya di situ. Kitab suci mereka ada dicari gitu. Iya. Iya, benar. Belum nemu ya. Iya. Kita yakin karena Bu Adel banyak benernya. Tapi dalam hal ini saya nggak tahu persis benar atau enggak. Ya, mencari kitab suci. Iya. Jadi jelas ya Bu ya, ahlul kitab ini orang yang memegang, meskipun ahlul kitab ini Bu, kitab yang dipegang itu selama itu berasal dari Allah, seperti Yahudi, Nasrani dan seterusnya itu kan kitab-kitabnya kan dari Allah Ibu. Iya, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf itu semuanya kan dari Allah. Itu namanya ahlul kitab. Setelah Al-Qur'an turun, kemudian ia tidak merujuk kepada Al-Qur'an, namanya ahlul kitab. Banyak orang ahlul kitab itu kan orang sudah menyimpang dari kebenaran dari kitab-kitab itu. Ketika Rasulullah berdakwah, mereka sudah menyimpang belum? Sudah jauh sekali menyimpangnya. Iya. Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan kapan? Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan. Itu kita pas saja deh Ustaz. Pas saja ya. Nabi Isa meninggal nggak? Diangkat. Belum, bukan tidak. Belum meninggal. Yang disalib itu kan. Iya, yang diserupakan. Yang diserupakan. Iya, Ibu kok yakin banget di mana alamatnya itu? Oh, dia itu. Ayo loh. Ali Imran silahkan dicari dari ayat 1 sampai 200. Siapa tadi yang ngomong Ali Imran? Ayo. Cari. Dari 1 sampai 200 pasti nggak ketemu. Pas ya, surat 4 ayat 157 158. Itu. 158. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan pengikut persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya.